Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa. Alladzi la yantiqu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'wah. Amma ba'd. Baik, jamaah, sahabat semua, kajian spiritual capital management Telkom yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bersilaturahim dalam jalinan majelis ilmu yang insya Allah kita akan membahas tentang fadilah tahun baru Hijriah dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan mengimplementasikan bagi kita semua sebagai hamba Allah dan juga sebagai karyawan muslim yang profesional. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Momentum hijrah ini mengingatkan kembali sejarah tentang hijrahnya para nabi dan rasul. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah, mereka juga ternyata mengalami satu proses hijrah dalam rangka untuk mensyiarkan agama Allah dan dalam rangka mensyiarkan perjuangan. Nabi Ibrahim juga hijrah ke Syam, hijrah ke Makkah. Ya. Bahkan beliau berkomitmen untuk hijrah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku pergi hijrah menuju Tuhan. Jadi hijrahnya menuju Allah dan Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Demikian juga Nabi Lut juga hijrah. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Lut juga sama, aku hijrah menuju Tuhanku. Nabi Musa alaihi salam juga hijrah dari Mesir ke Madian. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, beliau juga hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah. Kata kuncinya adalah hijrah ini mengandung makna ya, bagaimana seseorang meninggalkan kepentingan pribadinya untuk menuju Allah, untuk memenuhi panggilan Allah. Meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Meninggalkan kelemahan menuju kekuatan. Meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan banyak sekali kelapangan dunia dan kelapangan akhirat. Wa may yuhajir, siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Pasti dia akan mendapatkan di muka bumi ini kelapangan, keluasan, kelapangan rizki, kelapangan ilmu, kelapangan kehidupan, kelapangan kebahagiaan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu hijrah tidak hanya sekedar perpindahan fisik ya, ataupun perpindahan tempat ataupun perpindahan waktu. Tapi hijrah itu adalah juga bagaimana
komitmen hati kita untuk meninggalkan segala hal yang sifatnya maksiat, segala hal yang sifatnya mungkar, segala hal yang sifatnya merugikan, menuju kebaikan dan lebih baik lagi. Yang asalnya mencari ridho makhluk menuju ridho al-Khaliq. Ya. Itulah hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka juga berhijrah, mereka juga berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan juga jiwa mereka. Itu pahalanya a'dhamu darajah, ya, banyak sekali, agung sekali pahalanya. A'dhamu darajatan indallah. Sangat agung sekali pahalanya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang-orang yang menang, ya. Orang-orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kita sebagai seorang muslim, sebagai pengikut para nabi dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai hijrah ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hijrah berarti kita senantiasa melakukan kebaikan, ya, yang tanpa henti. Karena esensi hijrah itu adalah meninggalkan keburukan dan continue di dalam melakukan kebaikan. Karena waktu terus bergerak tanpa dihentikan. Ya. Hari terus berganti, pekan terus berganti, bulan juga berganti, tahun juga silih berganti. Nah, seiring dengan pergantian tadi, seiring dengan laju waktu berputar, kebaikan kita juga harus terus jalan. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk berlari di dalam kebaikan, minimal kita jalan cepat. Kalau jalan cepat pun kita tidak mampu, minimal kita jalan biasa. Kalau jalan biasa juga tidak mampu, kita minimal merangkak. Kalau merangkak pun masih tidak mampu, minimal kita ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu digerakkan dengan niat tadi. Sehingga niat kita ini sebagai seorang mukmin melakukan kebaikan-kebaikan tadi itu hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kalau hijrahnya karena wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya hanya sekedar untuk duniawi materi, itu sangat remeh. Sekedar hanya untuk mendekatkan kesenangan wanita, itu juga sangat remeh. Tapi wa man kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Tapi kalau hijrahnya memang untuk Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati ridha Allah dan juga, ya, ittiba dari Rasulnya. Ini memberikan makna bahwa hijrah itu senantiasa berkomitmen untuk berada di dalam jalur kebaikan. Sehingga di sini kalau kita implementasikan sebagai seorang karyawan muslim yang profesional, adalah kita sebagai pekerja yang inovatif, ya. Senantiasa continue di dalam berorientasi untuk menuju kebaikan dan perbaikan yang lebih baik. Dan tidak pernah berhenti. Dan tidak pernah menyerah. Dan tidak pernah putus asa. Sehingga bagi muslim, ya, yang profesional, dia akan senantiasa, ya, melakukan pekerjaannya itu demi kebaikan. Ya. Bukan hanya sekedar profesi. Punya sekedar pekerjaan. Tapi ada makna di balik itu semua, bahwa pekerjaannya ini adalah dalam rangka memberikan kebaikan yang sifatnya terus, tidak pernah terputus. Kebaikan yang memberikan manfaat menyeluruh, ya, kepada manusia dan alam. Khairukum anfa'ukum linnas. Ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Kita sebagai seorang karyawan muslim yang profesional dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, ketika memberikan manfaat, maslahat kepada orang lain,
Nah, itulah kebaikan, itulah ketaatan, itulah ibadah. Ya. Itulah hijrah sebenarnya. Kemudian nilai hijrah yang kedua ini bagi seorang karyawan muslim yang profesional adalah menjadi nilai untuk disiplin diri. Ya. Disiplin tentang diri dan juga waktu. Dan juga amanah yang diemban di tangannya. Yang ditanggung di dalam pundaknya. Ya. Jadi hijrah meniscayakan kedisiplinan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan pelajaran yang penting tentang masalah makna hijrah ini. Bagaimana seorang muslim harus betul-betul memiliki sifat, karakter yang disiplin. Disiplin di dalam dirinya, disiplin dalam masalah waktunya. Ya. Sehingga ya, Nabi dan para sahabat pun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah implementasi disiplin ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waktu. Waktu itu menunjukkan kedisiplinan. Ketika orang itu lalai dari waktu, maka dia rugi. Sungguh manusia pada kerugian. Ya. Kecuali apa? Kecuali orang yang disiplin, yaitu mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling mengingatkan kebaikan, mengingatkan kebenaran, mengingatkan tentang nasihat. Itulah orang yang nggak pernah rugi karena mereka menghargai itu waktu. Ya. Bayangkan kalau seorang karyawan muslim tidak disiplin, kerugiannya itu berapa? Rugi waktunya, rugi biayanya, ya, rugi transportasinya. Orang ketika dia bisnis, ketika dia bermuamalat, tidak disiplin, tertinggal 1 jam, setengah jam, 5 menit saja dari pesawat misalnya. Udah berapa kerugian? Uang rugi, waktu rugi, bisnis bisa hancur. Ya. Ini disebabkan karena ketidakdisiplinan. Karena disiplin itu juga sebagai faktor penentu ya, keberhasilan. Ya. Ketidakdisiplinan juga sebagai penentu kegagalan. Disiplin juga sebagai penentu kemenangan. Ketidakdisiplinan juga menyebabkan seseorang mendapati kekalahan. Pelajaran ketika hijrah pada perang Uhud misalkan. Ketika Nabi menempatkan 70 pemanah ulung ya, di atas bukit Uhud. Nabi mendisiplinkan supaya jangan turun. Ya, tanpa perintahku jangan turun. Ya. Tapi karena tergoda ghanimah, tergoda oleh tipu daya kaum kafir Quraisy yang waktu itu, ya, akhirnya turun. Nah, turunnya 70 orang ini menyebabkan kekalahan di dalam perang Uhud itu. Karena disitulah diingatkan pentingnya bagaimana disiplin itu memegang peran yang sentral, yang penting. Ya, dalam segala hal. Termasuk dalam masalah bisnis, dalam masalah pekerjaan kita. Ya. Nah, yang ketiga, pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari momentum hijrah ini adalah bagaimana ada sistem evaluasi di situ. Bahwa ketika momentum hijriah ini sebagai sarana kita untuk mengevaluasi diri, mawas diri. Tahun berganti tahun, ya, tahun hijriah, ya, pulang dan juga datang. Sebagai momentum muhasabah, ya, kelemahan dan juga kekuatan kita. Ya. Muhasabah, ya, tentang kepribadian kita, tentang amaliyah kita. Sebagai sarana evaluasi, ya, apalagi kalau dikaitkan dengan
posisi kita sebagai karyawan muslim yang profesional. Dengan evaluasi ini seseorang bisa menyusun rencana, ya. Dengan evaluasi ini seorang karyawan muslim bisa membuat langkah-langkah operasional, ya. Bisa membuat prioritas-prioritas, ya. Dan pesan hijrah itu ada di situ, ya. Makanya Nabi melakukan langkah-langkah strategis setelah berada di Madinah, ya. Sehingga dengan metode Nabi yang mengevaluasi setiap subuh untuk para sahabatnya ini ternyata melahirkan pribadi-pribadi yang ulung. Setiap pagi, setiap subuh Nabi mengevaluasi siapa yang hari ini, ya, puasa, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit, siapa yang hari ini sedekah, siapa yang hari ini melayat jenazah, dan seterusnya. Langkah-langkah evaluasi seperti itu sebagai pengingat, ya, perbaikan diri, persiapan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihat apa yang kalian dahulukan untuk hari esok. Bekal apa yang akan kalian bawa, planning apa yang kalian bawa untuk hari esok. Ini adalah bahan evaluasi sebenarnya. Ya, supaya perencanaan kita matang, tidak hanya di depan kita, tetapi jauh, ya, ke sana. Ya. Tidak hanya di dunia, tapi jauh di akhirat. Ya. Itulah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dijelaskan. Nah, ini juga evaluasi sebagai sarana untuk mengasah kembali kecerdasan kita. Tidak hanya kecerdasan emosional, ya, tapi sampai kepada kecerdasan spiritual, ya, moral spiritual. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, ya, dan dia melakukan satu amal, persiapan amal untuk hari esok. Ya. Ini orang cerdas, lawan dari orang malas, lawan dari orang lemah. Maka Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian kelak dievaluasi. Nah, ini adalah momentum hijrah dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri kita. Yang berikutnya, nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari hijrah bagi seorang, ya, karyawan muslim yang profesional, bahwa hijrah itu akan membawa soliditas. Ya. Bahwa hijrah itu ada satu nilai penting, nilai moral, yaitu membangun soliditas. Ya. Ini langkah penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah, yaitu dengan mengeratkan, ya, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, sehingga terbentuk ukhuwah, terbentuk kekuatan yang solid. Ya. Nah, ketika soliditas ini muncul di tengah-tengah ukhuwah, kehidupan berjamaah, amal jama'i mereka jadikan sebagai kebiasaan, menjadi prioritas. Ya. Kekuatan jamaah ini mampu menghadapi berbagai macam kesulitan. Kesulitan-kesulitan waktu itu, ekonomi teratasi dengan budaya soliditas ini. Politik teratasi dengan budaya soliditas ini. Ya, kesukuan teratasi dengan budaya soliditas ini juga. Ya. Sehingga menjadi pribadi, ya, menjadi masyarakat yang unggul. Ya. Nah, semangat ukhuwah, ya, yang akan mengantarkan kepada kekuatan yang solid tadi itu, hendaklah dapat diimplementasikan oleh para karyawan muslim, ya, yang profesional ini dalam aktivitas bekerja.
Ya. Sehingga apa? Terbentuk jamaah, terbentuk ukhuwah, terbentuk kebersamaan, terbentuk kesatuan yang solid. Nah, sehingga di sini bisa meningkatkan kinerja. Nah, pada ujungnya akan meraih keunggulan. Produk yang dihasilkan adalah produk unggul, bukan produk biasa. Karena lahir dari soliditas tadi. Bukan malah saling sikut menyikut, hasut menghasut, sehingga merapuhkan barisan, sehingga menimbulkan perpecahan. Tentu produk yang dihasilkan akan pecah pula, ya, cacat pula. Karena apa? Tidak adanya soliditas tadi. Nah, kemudian momentum hijrah ini juga bisa kita ambil nilai, khususnya bagi para karyawan Muslim, ya, sebagai momentum kejujuran. Momentum kejujuran. Bahwa jujur hati kita, ya, jujur niat kita juga, jujur perilaku kita. Ya, sehingga pekerjaan yang kita geluti itu menghasilkan keunggulan. Produksi itu kalau jujur, ya, hasilnya itu sempurna. Tapi kalau produksi, ya, satu aktivitas, itu curang, pasti cacat. Produk yang dihasilkan pasti cacat. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang karyawan Muslim itu, kejujuran itu adalah sebuah iman. Gitu. Tidak hanya sekedar aktivitas biasa. Kejujuran ini adalah komitmen, gitu, integritas bagi seorang karyawan Muslim. Ya. Dan kejujuran itu dimulai dari niat tadi. Sehingga Nabi ketika hendak berangkat hijrah, Nabi melakukan tes kepada para sahabat ini. Mana yang jujur imannya, mana yang pura-pura ketika hijrah. Ya. Makanya ditemukan waktu itu ada orang yang hijrah niatnya untuk Qais, ya. Karena ya, ada wanita yang digandrungi yang ingin dilamar ikut hijrah, makanya dia ikut hijrah. Maka diingatkan oleh Nabi tentang hijrahnya, ya, karena Qais. Ya. Karena hijratul dunya yusibu wa imra'atin yang kihua. Ya, kalau hanya sekedar hijrahnya untuk wanita tidak jujur murni karena Allah, ya untuk apa hijrah? Ya. Makanya di situ ada nilai kejujuran, ya. Ya. Prinsip kejujuran itu. Karena kejujuran itu selalu orientasinya kebenaran. Ya. Sehingga kejujuran ini tidak hanya membawa hasil yang maksimal, tapi juga membawa keberkahan. Ya. Ya. Alaikum bisidqi. Ya. Hendaklah kalian itu berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya kejujuran itu senantiasa membawa kepada kebaikan. Terus gitu ya. Ujungnya baik, ya. Ke hulu baik, ke hilir juga baik. Hasilnya juga sempurna. Inilah disebabkan karena apa? Kejujuran, ya. Jadi oleh karena itu disinilah, ya, jamaah sekalian, kita sebagai seorang Muslim yang profesional adalah menjadikan momentum hijrah ini sebagai ruh baru, ya. Sebagai tajdid, ya. Pembaharu di dalam diri kita, ya. Supaya asalnya lemah menjadi semangat, ya. Yang asalnya malas menjadi produktif, yang asalnya biasa menjadi luar biasa, yang asalnya gelap menjadi terang, yang asalnya tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, ya. Sehingga produktivitas, ya, itu akan menghasilkan keunggulan, ya. Seorang Muslim tidak akan menyia-nyiakan waktunya, tidak akan menyia-nyiakan dirinya, tidak akan menyia-nyiakan niatnya, sehingga produktif, memanfaatkan waktunya, ya, sebelum datang sibuknya, waktu muda sebelum datang waktu tua, ya, kekayaan, ya, sebelum kefakiran, ya, masa luang sebelum masa sibuk, ya.
hidup sebelum mati ini semua dijadikan bahan ya evaluasi ya, untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ada transformasi nilai ya. Makanya hijrah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muhajiru man hajara ya, amma nuhiya anhu. Orang yang hijrah itu sebenarnya adalah orang yang berpindah ya, meninggalkan keburukan yang dicegah oleh Allah. Ya. Sehingga di sini hijrah itu maknanya luas, tidak hanya sekedar hijrah tempat, tidak hanya sekedar hijrah fisik, tidak hanya hijrah waktu, tapi yang terpenting adalah hijrah diri kita. Ya. Ana muhajir, saya seorang yang hijrah. Ya. Inni muhajirun ila Rabbi. Makanya itu yang dikatakan oleh ya, para nabi terdahulu. Aku adalah orang yang hijrah menuju Tuhan. Ya. Inni zahibun ila Rabbi sayahdi. Aku pergi. Pergiku bukan pergi yang kosong, tapi pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu aktivitas kita harus punya nilai hijrah. Ya. Nilai dalam arti kita senantiasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, orientasinya adalah ila Rabbi. Ila Rabbi. Ya. Menuju Allah, menuju Tuhanku. Ketika kita sudah menuju Tuhan, menuju Allah, yakin, saya yakin Allah akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk. Ya, tidak ada jalan buntu ya, bagi Allah. Ya, 1000 orang menghalangi supaya ditutup itu jalan, tapi kalau Allah menghendaki, maka terbuka itulah jalan. Ketika 1000 jalan di bumi ini tertutup, masih ada jalan di langit. Ya. Sehingga dengan hijrah ini orang tidak akan pernah putus asa. Dengan hijrah ini akan menjadi muslim yang produktif, yang aktif, ya, yang senantiasa menebarkan manfaat ya, kepada manusia dan alam ini. Demikian apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai awal niat kita diperbarui di dalam hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.